Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mahindra dengan NIM B100-180-381. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Human Resource Challenge in Apparel Industry in Sri Lanka. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Industri pakaian jadi di Sri Lanka secara luas mulai tumbuh di negara tersebut setelah kebijakan ekonomi terbuka pada tahun 1977. Sri Lanka berfokus pada tantangan masa depan dalam industri pakaian jadi dan cara mengatasinya dalam rangka mencapai ekspektasi negara. Kekuatan utama dalam industri pakaian di Sri Lanka adalah tenaga kerja yang sangat melek huruf, lokasi strategis, infrastruktur yang menguntungkan, kualitas produk, serta pengembangan dalam solusi kecepatan. Munculnya tren baru dalam industri garment global dengan tujuan konsep produktivitas yang lebih banyak dan meminimalisasi biaya menjadi faktor tantangan lain dalam industri pakaian jadi di Sri Lanka. Oleh karena itu, ketika suatu industri menghadapi tantangan, maka aset sumber daya manusianya harus lebih diperhatikan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Ada tantangan berat yang harus dihadapi oleh industri pakaian jadi di Sri Lanka. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian terhadap masa depan dan tantangannya secara kritis untuk mencari solusi dalam kestabilan jangka panjang industri pakaian jadi di Sri Lanka. Selain itu, industri pakaian jadi di Sri Lanka tersebut secara aktif berhubungan dengan penduduk yang bekerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan sumber daya manusia yang terkait dengan industri pakaian jadi di Sri Lanka. Kemudian metodologi penelitian. Mengingat tujuan penelitian ini, peneliti melakukan 35 wawancara kualitatif dengan manajer sumber daya manusia di pabrik pakaian di Sri Lanka. Populasi penelitian ini adalah manajer sumber daya manusia di pabrik pakaian jadi di Sri Lanka. Untuk penelitian ini, peneliti memilih 35 pabrik pakaian jadi sebagai sampel dengan menggunakan metode confidence sampling. Dasar dari pendekatan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data primer dengan mewawancarai manajer sumber daya manusia dari perusahaan pengekspor pakaian jadi yang dipilih secara sengaja di Sri Lanka. Namun, peneliti juga menyadari pentingnya pengumpulan data sekunder sambil menganalisis data primer, karena semua data sekunder telah melengkapi data primer sehingga dapat meningkatkan penerimaan data primer. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Peneliti mengklasifikasikan tantangan sumber daya manusia dalam 9 kategori, yaitu yang pertama adalah kelangkaan tenaga kerja di industri. Tenaga kerja adalah masukan yang diperlukan untuk sektor pakaian jadi, dan dengan tingkat retensi yang lebih rendah dari pekerjaan tingkat operasional, permintaan tenaga kerja telah meningkat dari hari ke hari dan kekurangan tenaga kerja yang lebih tinggi sebesar 40% tercatat di Sri Lanka. Kurangnya tenaga kerja menjadi masalah yang menantang dalam industri pakaian jadi di Sri Lanka. Bahkan, banyak operasi-operasi Sri Lanka dipindahkan ke luar negeri ke negara-negara Asia yang lainnya karena kelangkaan tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah citra sosial negatif atau kurang menarik. Beberapa responden menjelaskan bahwa ada pengakuan sosial yang buruk untuk orang-orang yang bekerja di industri pakaian, dan persepsi itu mengurangi minat orang untuk melihat peluang kerja di sektor pakaian. Karena memperoleh pengakuan sosial yang buruk, maka perusahaan sangat sulit untuk mempertahankan karyawan inti berpengalaman di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, karyawan mencari pekerjaan di sektor lain setelah beberapa waktu. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan sikap dan pengambilan keputusan. Sikap karyawan yang buruk menciptakan masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam sumber daya manusia pada perusahaan pakaian jadi di Sri Lanka. Berbagai jenis, usia, kelompok sosial karyawan yang bekerja di perusahaan pakaian jadi mereka memiliki sikap yang buruk yang harus ditoleransi dan dikoreksi. Selain itu, temuan studi juga membuktikan bahwa bagaimana perbedaan sikap orang-orang yang merubah pola pikir mereka dalam pekerjaan industri pakaian jadi. Literatur menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhi pandangan muncul dari sosial, pengalaman sendiri, dan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah kurangnya etos kerja yang kuat dengan tingkat absensi dan pergantian karyawan yang tinggi. Perputaran karyawan dengan intensitas yang tinggi dan ketidakhadiran dalam angkatan kerja operasional adalah tantangan sumber daya manusia lain yang diidentifikasi oleh responden di industri pakaian jadi di Sri Lanka. Perputaran karyawan adalah masalah utama bagi perusahaan pakaian karena terkait langsung dengan biaya manajemen sumber daya manusia yang tinggi pada rekrutmen, pelatihan, dan lain-lain. Sedangkan ketidakhadiran merupakan tantangan signifikan lainnya di semua perusahaan menurut responden. Sebagian besar karyawan yang bekerja di industri pakaian jadi adalah karyawan wanita. Karyawan wanita biasanya menunjukkan masalah ketidakhadiran yang besar karena masalah keluarga, cuti melahirkan, dan lain-lain.
Kemudian yang kelima adalah perkembangan teknologi. Responden melaporkan bahwa selama 4 dekade terakhir di industri pakaian jadi di Sri Lanka, belum terlihat adanya perkembangan teknologi yang penting di sektor pakaian jadi, dan permintaan masih ada untuk mesin yang dioperasikan secara manual. Para karyawan juga kurang memiliki banyak pengetahuan mengenai pentingnya inovasi, sehingga supervisor sulit untuk menyesuaikan karyawan dengan sistem dan teknologi baru yang diterapkan. Selanjutnya yang keenam adalah perundang-undangan lama dan persyaratan kepatuhan sosial yang ketat. Industri pakaian jadi di Sri Lanka harus sejalan dengan aturan dan regulasi yang ketat. Untuk memenuhi standar kualitas pelanggan, perusahaan harus mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Namun, karyawan tidak tertarik dengan aturan dan regulasi ini. Oleh karena itu, penolakan peraturan dan regulasi menyebabkan masalah kualitas produksi dan masalah ketenagakerjaan lainnya di sektor pakaian jadi. Seperti yang dibahas dalam Samarisenga et al., Undang-Undang Ketenagakerjaan di Sri Lanka sangat kompleks. Akibatnya, jam kerja, jenis kontrak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang sudah lama berlaku. Peningkatan persyaratan ini harus diikuti oleh kondisi saat ini. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya fasilitas kesehatan dan keselamatan, serta kesadaran akan kesejahteraan seksual. Mayoritas karyawan yang bekerja di industri pakaian jadi di Sri Lanka tinggal di rumah kos. Situasi seperti ini menciptakan masalah kesehatan dan keselamatan yang buruk bagi karyawan. Mereka menemukan kesulitan dalam hal penginapan dan kebutuhan dasar yang sesuai dengan harapan dan anggaran mereka. Sebagian besar pekerja perempuan kurang memiliki pengetahuan tentang kesejahteraan seksual dan pernikahan dini yang mengakibatkan eksploitasi seksual, yang akhirnya menyebabkan penggantian pekerjaan dari pekerjaan mereka. Kesimpulannya, berbagai macam tantangan yang dialami oleh sumber daya manusia yang ada di pabrik pakaian jadi di Sri Lanka menjadi persoalan yang harus dihadapi. Untuk mengatasi tantangan sumber daya manusia seperti ini, perusahaan harus membuat beberapa keputusan seperti pelatihan dan pengembangan karyawan, insentif karyawan, meningkatkan fasilitas kepada karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan memperkenalkan teknologi atau konsep yang baru. Pelatihan dan pengembangan membantu melatih karyawan untuk bekerja dengan baik dalam organisasi. Selain itu, perusahaan harus menciptakan pengembangan teknologi yang berbeda dari waktu ke waktu untuk memenuhi kualitas produksinya. Demikianlah apa yang bisa saya ulas mengenai jurnal yang berjudul Human Resource Challenge in Apparel Industry in Sri Lanka. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.